Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimin sidang Jumat yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini berkat izinnya jualah kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih. Di luar sana berapa banyak orang yang sehat fisiknya, sehat akalnya, sehat ekonominya, lapang waktunya, tahu dia hari ini hari Jumat, tahu dia jalan menuju ke masjid, tampak olehnya kubah masjid. Tahu dia orang sudah berbondong-bondong ke masjid, tapi ketika suara azan sudah dikumandangkan pun hatinya tetap saja tidak tergerak. Menunjukkan hidayah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau mendapatkan dan menerima hidayah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah dan para sahabat. Tentunya menjadi bulan yang ditunggu oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, termasuk kita semua. Karena bulan ini bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan berkah. Dari 12 bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia dalam setahun. Dari 12 bulan yang ada, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. 10 malam terakhirnya menjadi 10 malam terbaik dalam setahun. 10 malamnya, malam terakhir bulan Ramadan itu menjadi 10 malam terbaik dalam setahun. Adapun 10 siang terbaiknya adalah 10 siang di bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu siang terbaiknya. Di bulan Ramadan Allah berikan kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan Allah muliakan. Tapi ingat, kemuliaan Ramadan itu berkaitan dengan kemuliaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka barang siapa yang memuliakan Al-Qur'an, Allah pasti akan muliakan dia. Barang siapa yang memuliakan Al-Qur'an, Allah pasti akan memuliakan dia. Perhatikan, siapa saja yang memuliakan Al-Quran, bagaimana Allah memuliakan dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala melafazkan kalamnya, ditulis oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril bawa Al-Quran ini, wahyuku ini kepada hambaku para rasul. Dibawalah kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, yang membawanya adalah malaikat Jibril. Allah muliakan Jibril itu karena dia yang membawa Al-Quran. Allah muliakan dia dengan kedudukan yang tinggi, menjadi pemimpinnya para malaikat. Para malaikat yang lain hanya diberi 2, 3 atau 4 sayap, dia diberi 600 sayap. Diberi wajah yang tampan, diberi pikiran yang sehat, akal yang sehat, dan pikiran yang pintar. Itu Jibril.
Jibril membawa Al-Quran itu turun ke langit dunia pada bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam bulan Ramadan. Karena Allah turunkan malam bulan Ramadan, Allah muliakan bulan Ramadan itu. Allah muliakan bulan Ramadan itu. Allah tidak jelaskan dalam surah Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam apa. Tapi Allah hanya menyebutkan pada bulan Ramadan. Ternyata dalam ayat yang lain Allah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Allah muliakan pula malam Lailatul Qadar itu. Barang siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu seperti orang beramal 1000 bulan. Min alfi syahrin. Lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan. Maka Allah muliakan Ramadan dengan turunnya Al-Quran, dan Allah muliakan Ramadan dengan malam selain malam nuzul Quran, yakni malam Lailatul Qadar. Diturunkan kepada siapa Al-Quran itu? Kepada Nabi Muhammad. Allah muliakan Nabi Muhammadnya. Allah jadikan dia imamul rasul, imamul anbiya, imamnya para rasul, imamnya para nabi. Permintaannya lah yang dikabulkan oleh para malaikat. Dikatakan, kepada engkaulah, atas perintah dari engkaulah ya Muhammad, kami diizinkan untuk membuka pintu surga. Kalau bukan engkau yang memintakan akan dibuka pintu surga, maka kami tidak akan membukanya. Karena Allah hanya mengizinkan apabila Muhammad minta dibukakan pintu surga dan kaum muslimin dimasukkan ke dalamnya, maka kami akan buka dan kaum muslimin diperintahkan masuk ke dalamnya. Bayangkan kemuliaan ini. Dan hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan untuk memberikan syafaat bersama dengan orang-orang mukmin yang lainnya yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Allah muliakan Nabi Muhammad. Diturunkan Al-Quran untuk umat Islam, Allah muliakan umat Islamnya. Innad dina indallahil Islam. Agama yang kami muliakan di sisi kami, yang kami terima hanya Islam. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia akan sesat. Dalalam ba'ida, dia akan sesat sejauh-jauhnya. Maka beruntunglah kita dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Terlahir sebagai umat Nabi Muhammad, ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena kelak kita bisa memohon untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Berbeda dengan umat yang terlahir sebelum umat Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad. Dan beruntung kita ketika para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan 1/4 penduduk surga itu dari kalangan umatku. Para sahabat menangis. Kenapa cuma 1/4 ya Rasulullah? Turun lagi ayat 1/3 dari umat Muhammad. Sahabat masih menangis. Kenapa kalian menangis? Kenapa cuma 1/3 ya Rasulullah? Lalu Allah turunkan lagi setengahnya. Artinya separuh penduduk surga itu berasal dari umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad ini umat yang paling banyak nanti masuk ke dalam surga, mendapatkan syafaat pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita dengan Al-Quran, maka muliakan Al-Quran. Yang kedua, Allah muliakan kita dengan solat. Perhatikan orang-orang yang menjaga solat 5 waktu, Allah muliakan mereka dengan kedudukannya. Bahkan di setiap yang berhubungan dengan solat, masjid menjadi tempat yang paling mulia, sajadah menjadi tempat sujud yang paling mulia. Bahkan ketika koran yang tadinya kita baca-baca mungkin oleh sebagian orang digulung, dilipat dan sebagainya, ketika tidak ada sajadah, maka koran pun bisa menjadi sajadah, dicium kemudian sujud di atasnya, layaknya tempat yang suci dia dibersihkan. Begitulah setiap yang dihubungkan dengan solat, Allah pun akan muliakan dia. Dan solat pula lah amalan yang pertama kali dihisab di hari akhirat. Ingat kenapa dia bisa mulia? Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam 4 rakaat itu ada Ummul Quran Al-Fatihah yang dibaca setiap rakaatnya. Rakaat pertama dan rakaat kedua Allah muliakan lagi dengan ayat-ayat yang lainnya. Maka sekali lagi, mari kita muliakan membaca Al-Quran. Ada hal yang menarik menjadi perhatian kita bagi orang yang belum terbiasa atau bagi orang yang jarang membacanya. Ketahuilah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kita semua sudah tahu 30 juz kalau dibagi 30 hari, maka 1 juz 1 hari bisa kita baca. 1 juz 1 hari. 1 juz itu berapa halaman? 20 halaman. 20 halaman itu timbal balik. Berarti kalau hitung lembar cuma 10 lembar. 10 lembar itu bapak-bapak saudara-saudara, kalau kita bagi dia 10 lembar itu dalam waktu 1 hari, berarti dibagi 2, dibagi 5.
Satu lembar itu 2 halaman, berarti dapat 5 lembar. 5 lembar itu kita bagi dengan 5 waktu sholat. Maka 1 lembar pada waktu subuh, 1 lembar pada waktu zuhur, 1 lembar pada waktu 2 lembar pada waktu subuh, 2 lembar pada waktu zuhur, 2 lembar pada waktu asar, 2 lembar pada waktu maghrib, 2 lembar pada waktu isya. Pada waktu subuh bagaimana caranya? 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar sesudah subuh. Sebelum subuh satu lembar saja kita baca. Kita ambil Al-Quran, kita baca 1 lembar ini saja. 1 lembar timbal balik. Itu sebelumnya. Sesudah subuh kita baca lagi 1 lembar. Nanti sebelum zuhur kita baca 1 lembar. 1 halaman itu 15 baris. Kalau dibaca 3 menit cuman. Yang lambat membacanya mungkin 5 menit. 5 menit kalau 2 halaman berarti 10 menit. 10 menit sebelum subuh, 10 menit sesudah subuh. Itu yang lambat. Kalau dia membacanya sudah lancar 2 menit sampai 3 menit 1 lembar, 1 halaman. Berarti dia hanya butuh waktu 5 menit sebelum subuh, 5 menit sesudah subuh. Kalau itu dia lakukan berarti dia membaca 1 juz sehari. 30 hari 30 juz. Artinya dia khatam Al-Quran dalam sebulan. Nah, kalau itu bisa diterapkan di bulan Ramadan ini Bapak-bapak saudara, berarti Bapak-bapak sudah khatam Al-Quran 1 Al-Quran, yakni 30 juz dalam 1 bulan. Tidak mengandalkan tadarus lagi. Selama ini kan tadarus, kroyoan. 30 orang cuman khatam 2 kali dalam 1 bulan. 30 orang mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Sampai jam 4 subuh di sebagian masjid. Cuman khatam 2 kali. Itu keroyokan. Tapi kalau dia baca sendiri dengan cara yang ringan tadi, dia khatam 1 kali sebulan. Dan itu tentu akan memuliakan kedudukan kita di hari akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati qadiyal hajat. Allahumma fir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna waghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.